Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Perkenalkan dok, nama saya Aiza Nurul, NIM 4 dari Angkatan 2019. Izin untuk mengikuti ujian SOKA pada pagi hari ini. Ya, silakan langsung aja deh. Terima kasih dok. Ya. Saya izin untuk menjawab nomor 1, komunikasi dalam skenario, yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan terjadi kontak langsung. Kemudian tujuan dari komunikasi interpersonal ini untuk menemukan diri sendiri, memberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian yang kedua, menemukan dunia luar, yaitu mendapatkan banyak informasi. Kemudian yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan. Yang keempat, berubah sikap dan juga tingkah laku. Yang kelima, bermain dan juga kesenangan. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 jenis komunikasi. Terdapat 4 jenis komunikasi, yaitu yang pertama ada dialog, konseling, sharing, dan juga wawancara. Dialog yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang yang mempunyai satu tujuan. Kemudian konseling merupakan komunikasi antara 2 orang untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya sharing yaitu bertukar pikiran atau informasi. Kemudian wawancara yaitu komunikasi antara 2 orang di mana satu orang sebagai penanya atau wawancara dan juga satunya sebagai narasumber. Pertanyaan yang ketiga mengenai kewajiban dan juga hak dokter. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang pertama dari kewajiban dokter yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Kemudian yang kedua, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Selanjutnya, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. Yang terakhir, yaitu melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas mampu melakukannya. Selanjutnya, untuk hak dokter, yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua, yaitu menerima imbalan jasa. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Yang terakhir, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Pertanyaan yang keempat, yaitu jenis dari pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah promosi. Promosi yaitu peningkatan kesehatan. Contohnya, dokter memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada preventif. Preventif itu merupakan pencegahan terhadap penyakit. Selanjutnya ada kuratif atau pengobatan. Kemudian yang terakhir ada rehabilitatif atau pemulihan. Untuk pertanyaan nomor 5, langkah dari komunikasi efektif. Terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah salam, yaitu memberi salam kepada pasien. Kemudian A adalah ajak bicara, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang keluhan pasien. Kemudian J atau jelaskan, yaitu menjelaskan tentang hasil pemeriksaan pasien. Kemudian yang terakhir ada I, ingatkan, yaitu mengingatkan kembali pasien tentang pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh dokter. Sekian dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Ziza dibuka lagi dari nomor 1 ya. Baik dok. Ya, untuk yang nomor 3 ya, itu berdasarkan Undang-Undang 29 tahun 2004. Kira-kira kamu bisa nyebutin nggak ya pasalnya itu pasal berapa aja? Soalnya itu masih secara umum, khususnya. Mohon maaf dok, saya kurang tahu dok. Oh gitu ya. Nanti dibaca lagi ya. Jadi itu di sini tuh kalau di Kodeki itu ada pasal 10 itu bersikap tulus dan ikhlas, pasal 11 memberi kesempatan kepada pasien agar dapat berhubungan baik dengan keluarga. Terus juga ada pasal 12 itu merahasiakan sesuatu tentang pasien, dan terakhir pasal 13 itu melakukan pertolongan darurat. Di situ kamu udah nyebutin sih pertolongan darurat, terus merahasiakan segala sesuatu tentang pasien.
tapi kan belum disebutin pasalnya ya. Kan kodeki itu berarti harus ada pasalnya. Nggak mungkin kayak kamu sebutin kodeki secara keseluruhan, tapi nggak merujuk nih, nggak khusus ke pasal apa. Kayak gitu ya. Oke. Gitu. Terima kasih, Dok.